Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Rezeki Rambe dengan NIM 0487644478. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop dengan soal sebagai berikut. Yaitu kita akan membuat manajemen rental kendaraan. Untuk petunjuk pengerjaannya, yang pertama, kita membuat sebuah kelas abstrak kendaraan yang akan menjadi kelas dasar untuk semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut seperti nama string, harga sewa double, jenis string, misalnya mobil, motor, bus, untuk status boolean, tersedia atau tidak. Kita akan mendefinisikan metode abstrak tampil kendaraan untuk menampilkan informasi tentang kendaraan. Yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari kendaraan, yaitu mobil, motor, dan bus. Setiap kelas harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya kapasitas penumpang untuk bus, cc untuk mesin, dan untuk motor, dan lain-lain. Kita akan mengimplementasikan metode tampil kendaraan untuk menampilkan informasi khusus tentang kendaraan tersebut. Yang ketiga, kita membuat kelas rental kendaraan yang akan digunakan untuk mengelola semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa RY list untuk menyimpan semua kendaraan. Yang keempat, kita membuat kelas penyewaan yang akan digunakan untuk mencatat penyewaan kendaraan oleh pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa RY list untuk menyimpan kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Yang kelima, kita akan mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Yang keenam, kita juga akan mengimplementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Yang ketujuh, kita menggunakan exception handling untuk menangani kasus seperti pelanggan mencoba menyewa kendaraan yang tidak tersedia, menginput pengguna tidak valid. Yang kedelapan, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan baru ke dalam daftar rental, menampilkan daftar kendaraan yang tersedia, menerima penyewaan kendaraan oleh pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya penyewaan, menampilkan struk penyewaan pelanggan, dan keluar dari program. Yang kesembilan, kita mengimplementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan dari sebuah file teks. Menyimpan dan memuat struk penyewaan pelanggan dari file teks. Yang ke-10, kita menggunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses penyewaan kendaraan. Yang ke-11 ataupun yang terakhir, kita membuat video penjelasan maksimal 15 menit tentang cara kerja kode program yang kita buat. Untuk petunjuk tambahannya, kita dapat menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi. Kita juga bisa menggunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil kendaraan pada masing-masing kelas turunan. Dan yang terakhir, kita juga bisa memastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode kita. Untuk langkah pengerjaannya, langsung saja. Baiklah, inilah hasil dari tugas 3 pemrograman berbasis desktop yang saya kerjakan. Saya membaginya ke dalam 7 kelas. Yang pertama itu yaitu kendaraan. Saya membaginya untuk string nama, double harga sewa, string jenis, boolean status, true untuk tersedia, false untuk tidak. Selanjutnya, public kendaraan. Nama, harga sewa, jenis, untuk jenis kendaraannya sendiri, status tersedianya atau tidaknya. Selanjutnya, untuk menampilkan kendaraan, nama, harga sewa, jenis, dan status. Selanjutnya kelas yang kedua, mobil. Pada kelas mobil ini, public kelas mobil extend kendaraan, private, final, int jumlah kursi, menampilkan jumlah kursi.
Selanjutnya, pada kelas mobil ini juga tersedia string nama, double harga sewa, bulan status, INT jumlah, nama harga sewa mobil statusnya. Selanjutnya kelas yang ketiga yaitu kelas motor. Untuk kelas motor sendiri yaitu private final INT CC Mesin. Public motornya string nama, double harga sewa, bulan status, sama seperti mobil tadi. Ya, kelas yang ketiga yaitu bus. Di kelas bus ini juga hampir sama dengan mobil sama motor tadi. Menampilkan harga, kapasitas, tersedia atau tidaknya, nama penyewa. Selanjutnya rental kendaraan. Untuk rental kendaraan sendiri, baik untuk di rental kendaraan sendiri menampilkan daftar kendaraan yang dipesan oleh para pemesannya dan menampilkan daftar kendaraan yang tersedia maupun tidak tersedianya. Selanjutnya kita menuju kelas penyewaan. Untuk kelas penyewaan sendiri menampilkan nama pelanggan, kendaraan yang disewa, dan total biaya. Di penyewaan ini juga bisa menambahkan kendaraan untuk kendaraannya berapa hari dan total biayanya ditambahkan dengan harga sewa. Selanjutnya, tampilan akan menampilkan struk penyewaan. Sistem juga akan menampilkan pelanggan, nama pelanggan, kendaraan, nama kendaraannya, jenis kendaraan yang disewa. Untuk biaya per harinya yaitu Rp ditambah harga sewanya. Selanjutnya, sistem akan memunculkan total biaya dari pemesanan kendaraan. Dan yang terakhir adalah main menu. Untuk main menu sendiri menampilkan menu rental kendaraan. Yang pertama tampilkan kendaraan tersedia, yang kedua penyewaan kendaraan, yang ketiga tambahkan kendaraan baru, yang keempat exit ataupun keluar. Untuk switch-nya sendiri terdiri dari beberapa case. Yang pertama case tampilkan kendaraan tersedia, case yang kedua proses penyewaan, case yang ketiga tambah kendaraan baru. Untuk case yang keempat, sistem akan memunculkan kalimat berikut yaitu terima kasih. Selanjutnya untuk default sendiri pilihan tidak valid. Untuk cache terjadi kesalahan. Dalam sistem ini juga memunculkan ataupun menampilkan tambah kendaraan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kendaraan mobil, kendaraan motor, dan kendaraan bus. Untuk kendaraan mobil sendiri terdiri dari Avanza dengan biaya sewa yaitu Rp500.000 bernilai true dan terdiri dari 7 ataupun tersedia 7. Untuk tambah kendaraan yang kedua mobil Kenya dengan biaya sewa Rp450.000 boolean bernilai true tersedia 7. Selanjutnya mobil Innova dengan biaya sewa Rp700.000 bernilai true dan tersedia 8. Untuk kendaraan motor bermerek Honda Beat dengan biaya sewa Rp250.000 bernilai true dan terdiri dari 110. Motor Yamaha NMAX dengan biaya sewa Rp350.000 bernilai true dan tersedia 155. Selanjutnya motor Vespa dengan biaya sewa Rp250.000 bernilai true dengan jumlah 110. Selanjutnya bus A dengan biaya sewa Rp1.500.000 bernilai true tersedia 20. Untuk bus B biaya sewanya Rp2 juta bernilai true dan tersedia 30. Untuk bus C, biaya sewanya Rp2.500.000 bernilai true dan tersedia 40. Selanjutnya, kita memasukkan nama pelanggan. Daftar kendaraan yang tersedia.
memasukkan nama kendaraan yang akan disewa, jumlah hari disewanya, dan jenis kendaraannya. Maka, sistem juga akan menampilkan kendaraan tidak tersedia atau tidak ditemukan. Sistem juga akan memunculkan ataupun menampilkan jika ingin menyewa lagi yaitu sewa lagi, maka pilihannya yaitu yes atau no. Jika kita ingin memilih Jika kita ingin menyewa lagi, maka kita harus memilih yes. Selanjutnya untuk struk penyewaan pelanggan, penyewaan nama pelanggan, sistem juga akan menampilkan biaya per harinya. Total biayanya, dan jika penyewaan tidak ada, maka tampilannya yaitu belum ada penyewaan yang dilakukan. Selanjutnya, tampilkan kendaraan baru. Untuk tambah kendaraan baru, pilih jenis kendaraan. Yang pertama mobil, yang kedua motor, yang ketiga bus. Sistem juga akan memunculkan harga sewa per harinya. Selanjutnya, sistem juga akan memunculkan jumlah kursi, jam mesin, kapasitas penumpang, dan jika tidak tersedia, maka jenis kendaraan tidak valid. Kita juga bisa menambahkan kendaraan, maka sistem akan memunculkan tampilan berikut yaitu kendaraan berhasil ditambahkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.